Hari ini kita akan mengantarkan alat ke rumah Bapak Budi dan Ibu Atin ya teman-teman. Sekarang sudah sampai di rumah Bapak Budi dan sekarang ke rumah untuk gimana caranya untuk menyalakan alat. Teman-teman, kita nyalakan alatnya ya. Ada bonusnya juga, spraynya supaya lebih higienis dan tidak kena debu. Sini ada Mama Atin dan juga Bapak Budi, Bapak Ibu. Tepuk tangan boleh. Dan di sebelah kiri Ati ada Bapak Nana dan Mama Eno. Kalau begitu Ati ingin tahu berapa lama Pak terapi di jamunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sudah 39 hari kalau nggak salah. Sayangnya istri nggak bisa full karena bentrok dengan jadwal kerja gitu. Jadi akhirnya ya pun Jumat baru bisa datang kayak gitu ya. Seperti itu kan. Tadi Bapak Ibu sudah dengar ya, keluarga terutama Bapak Budi ya, Bapak Ibu itu sudah 39 hari terapinya. Nah menurut Bapak apa sih yang sudah Bapak rasakan selama terapi di Jamun sampai Bapak memutuskan untuk membawa alat terapinya? Karena Bapak Ibu tahu kan alat Jamun itu seperti apa? Wah, luar biasa. Boleh Pak cerita? Jadi saya dan istri saya datang ke sini dengan, kalau saya datang dengan keluhan kesehatan, sementara istri alhamdulillah sehat gitu ya. Tapi kan walaupun sehat tetap harus dijaga ya, itu yang susah menjaga sebenarnya. Ketika kita sudah capek-capek mencapai kesehatan, sembuh dari sakit, ada langkah berikutnya untuk menjaga kesehatan. Kalau saya tahapnya masih mencari kesehatan, istri sudah benar-benar sehat, hanya mungkin keluhan sedikit seperti itu ya. Jadi saya datang dengan keluhan, terutama sih karena syaraf kejepit itu teh ya. Jadi sebenarnya sekarang lebih paham ada syaraf kejepit dan ada pergeseran sendi pinggul karena jatuh waktu main tenis, jadi baru sadar seperti itu. Kalau yang syaraf kejepit itu rasanya lemes, kaki kiri kanan, jadi untuk bahkan untuk menggunakan pakai celana aja agak susah, celana panjang apalagi gitu ya, karena memang lemas. Naik motor semacam itu agak susah juga. Sementara untuk yang sakit pinggul ini, pergeseran sendi pinggul karena memang bergeser ya, jadi kebiasaan berubah jadi pincang gitu. Jadi itu dasarnya awalnya datang ke sini, namun ternyata yang terasa lebih enak malah yang lain. Saya sendiri pribadi merasakan walaupun masih pradiabetes di bawah 200, 170-an lah, itu saya hitung 2 minggu berturut-turut turun jadi 109, jadi 107, jadi badan juga jadi lebih bertenaga. Biasanya kalau yang punya diabetes kan lemas, nggak bisa beraktivitas dengan sempurna, dengan optimal lah gitu ya. Namun ini bisa, pagi-pagi dulu rasanya lemas gitu ya, inginnya tidur lagi gitu ya. Padahal makan bisa tetap jalan, makin buruk kondisinya. Sekarang lebih terasa bersemangat gitu ya, dan lebih sehat. Benar yang dikatakan oleh Bu Heni dan teman-teman staff gitu ya, bahwa kalau kita tuh datang ke sini, kalau misalnya pencernaannya sudah lancar, maksudnya badan sudah dihangatkan, pencernaan sudah lancar, rasanya memang badan lebih fit, makan lebih enak, tidur lebih nyenyak, kecuali kita banyak pikiran mungkin ya. Memang kalau udah banyak pikiran susah, tapi ngantuknya itu tepat waktu, maksudnya lebih awal gitu ya. Sebelumnya kalau misalnya
sebelum ke jamun itu kayaknya untuk dapat ngantuk tuh susah, pikiran gitu segala macam. Ini lebih mudah, bangun juga lebih mudah juga, kemudian juga BAD juga lebih lancar. Kalau saya tensi alhamdulillah sekarang lumayan stabil. Bapak Ibu tadi ada cerita dari Bapak Budi ya, alhamdulillah sudah ada perubahannya dan rada lembut Bapak Ibu itu keluhannya, tapi alhamdulillah setelah hampir 1 bulan lebih ya Bapak ya, beliau merasakan ada perubahan dan memutuskan untuk membawa alatnya ke rumah juga karena beliau juga berpikir semakin lama terapi dan ada di rumah itu pasti penyembuhannya pun semakin cepat. Dan di sini ada istri tercinta Bapak Ibu yang begitu mendukung akan kesembuhan dari suami tercintanya Bapak Ibu, walaupun mungkin istrinya tidak setiap hari datang ke jamun Bapak Ibu, tetapi alhamdulillah beliau tetap mendukung. Mah, gimana nih menurut Mama sampai Mama begitu yakin untuk membawa alatnya ke rumah, walaupun Mama memang tidak merasa terapinya rutin ya di sini, dan begitu mendukungnya Pak suami sehingga memutuskan membawa alatnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekedar sharing aja. Sebetulnya kalau saya pribadi, alhamdulillah normal, gula darah normal, kemudian tensi juga normal. Hanya ada beberapa keluhan seperti misalnya lutut, sampai sakit pinggang itu karena memang saya setiap hari ke kantor naik motor ya, cukup lama juga perjalanan. Jadi kalau pulang tuh aku kayaknya pegel-pegel gitu. Kadang saya kemarin kan sudah beli apa namanya? Bukan yang sabuk ya, yang sabuk. Akhirnya kata bapak coba pakai ini saat tidur. Ya udah saya pakai itu. Terus juga pernah dipinjamkan yang 5 biji itu apa namanya? Mama saya nggak begitu hafal. Yang batu sosong C, ya batu sosong C untuk lutut. Yang lutut saya alhamdulillah dipinjamin selama seminggu ya. Saya nggak buka-buka dan setelah seminggu alhamdulillah ini lutut saya membaik gitu ya. Hanya saja tinggal ini nih bagian belakang nih karena memang tiap hari saya naik motor gitu ya, dari perjalanan dari rumah ke kantor itu cukup makan waktu yang lama. Nah itu mungkin yang PR buat saya gitu ya. Kemudian Pak Budi sendiri memang dari dulu punya habit yang saya rasa kurang baik ya. Pertama dia suka sekali mengkonsumsi yang dingin-dingin gitu ya. Apa-apa minum harus dingin, harus es. Dia suka yang manis-manis ya. Ya termasuk saya sendiri kan manis gitu ya. Tapi kalau yang manis yang dikonsumsi itu tidak baik ya, seperti minum teh manis sepulang kerja gitu. Saya sebenarnya suka cerewet juga, Pak jangan terlalu banyak gitu minumnya gitu yang manis-manis. Udah itu olahraga juga nggak pernah gitu, bukan nggak pernah sih tapi jarang sekali. Nah sebelum Bapak coba dipikirkan gitu. Konsumsi makanan banyak, makan yang manis suka, yang dingin suka, olahraga jarang, itu berbahaya saya bilang, berbahaya. Coba dikurangi makannya, itu makan sedikit-sedikit aja, sering nggak apa-apa, tapi kontrol gulanya. Ternyata yang namanya apa ya, nafsu ingin makan itu lebih tinggi daripada kesadaran akan kesehatan. Makanya pas sudah ada kejadian ayah kami kena diabetes, baru mungkin sedikit mengurangi. Kemudian juga ya setelah ke jamur mungkin lebih sedang mungkin harus orang lain yang harus memberitahu gitu ya akan kesehatan. Maka setelah ke jamur sih alhamdulillah habit untuk kontrol terhadap makanan jadi lebih baik. Kemudian juga awareness atau kesadaran untuk menjaga kesehatan juga jadi lebih baik. Itu sih yang saya rasakan. Nah, alasan kami membeli alat yaitu tadi karena kami ada 2 putri di sini. Yang satu itu sering mengeluh sakit saat menstruasi. Nah, saya pengen coba
karena memang sekolah ya tiap hari sekolah dan tidak bisa di sini, makanya ya udah nggak apa-apa beli aja untuk kami ya, selain Pak Budi, karena Pak Budi kan rutin ke sini gitu ya, sedangkan kami sendiri tidak bisa ke sini. Jadi itulah salah satu alasan kenapa kami membawa alat ke rumah. Itu aja sih. Oke, Bapak Ibu, boleh tepuk tangan. Inilah beliau-beliau yang sudah memutuskan membeli alat yang kejamun, meskipun Ati tahu Bapak Ibu ini dalam keadaan yang sangat darurat karena lagi renovasi rumah ya, tetapi beliau berdua tetap memutuskan membawa alatnya ke rumah, menyisihkan dana untuk renovasi ya Bapak Ibu, demi suatu hal yang sangat penting, yaitu kesehatan untuk keluarga. Tepuk tangan Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih juga untuk Mama berdua ya yang sudah membawa alat jamunya. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah hari ininya beres ya, kita antarkan alatnya ke